Nah, terus yang ketiga, saudara. Yang ketiga. Ini yang ketiga, yang jatuh di dalam semak duri ialah yang telah mendengar firman itu. Dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Wah, yang ketiga ini sebetulnya hampir sama yang porsi kedua, ya toh. Dia menerima tapi tidak berakar. Tidak berakar itu karena waktu untuk Tuhannya sangat sedikit. Nah, yang ketiga ini dia sudah ada pertumbuhan, saudara. Kalau sudah ada mengakar itu pasti ada pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu kalau firman Tuhan katakan, saya menanam, Apolos menyiram, tapi yang paling penting adalah yang memberi pertumbuhan, saudara. Ya, yang memberi pertumbuhan. Nah, di sini yang ketiga ini tipe orangnya yang sudah mendengar firman Tuhan dan berakar di dalam Tuhan dan sudah dalam pertumbuhan. Tapi karena terhimpit oleh dunia ini, bohongi lagi, keadaan dunia ini menghimpit, membohongi lagi, dan dia khawatir lagi, dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Jadi cuma tumbuh tok, tapi tidak menghasilkan buah, saudara, pohonnya. Coba saudara nek punya pohon mangga, ya toh, sudah dirawat mulai dari kecil, dia berakar, bertumbuh, tapi gak tahu ono buah. Gimana, saudara? Lucu ndak, saudara? Nah, padahal yang memiliki tanaman itu kan kepinginnya nanti pada saat tertentu, pada saat waktu-waktu tertentu menghasilkan buah untuk bisa dinikmati. Tetapi kalau ini nggak pernah tumbuh, terus gimana, saudara? Lah, itulah posisi keadaan saya pada saat itu, ya. Sregep ke gereja, waktunya lebih banyak ke gereja. Saya sudah doa, sudah baca firman, sudah dengerin khotbah hamba-hamba Tuhan yang lain. Lingkungan saya usahakan yang positif-positif, yang negatif-negatif sudah saya mulai kurangi, ya toh. Tapi terus ada sesuatu saat, terus ekonomi saya dipecat umpamanya, saya dikeluarkan dari kerjaan. Terus saya keluar, saya kan nggak punya ekonomi, ya toh. Ini kan kenikmatan dunia kan begitu, saudara. Ya, menggambarkan seperti itu, saudara. Kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, saudara. Lah, itu yang membuat kita goncang. Lah, semuanya ya, kekayaan, kenikmatan hidup, dan kekhawatiran itu adalah pada saat kita berbuat dosa. Ya, orang khawatir itu kan belum tentu terjadi apa yang ia pikirkan toh. Oh, ngesuk ini ngene lho, jok-jok ngene, jok-jok. Nah, itu namanya khawatir, saudara. Padahal hari ini yang kita jalani aja sedetik ke depan, 10 menit ke depan, 15 menit ke depan, apa yang terjadi kita nggak tahu. Makanya Tuhan sudah memberi jaminan kepastian. Di dalam aku ada perlindungan, ya toh, ada kekuatan, ada kenyamanan, ada kebahagiaan. Loh, ya apa sih? Enak tok melok Tuhan iku sakjane. Yo, sayangi, ayo saudara-saudara yang dikasihi Tuhan saat ini yang mendengar firman Tuhan. Rasakno wis lah melok Tuhan. Aku iso ngomong ngono tok, saudara. Karena kebahagiaan, kenyamanan hati, pikiran, perbuatan tubuh kita itu nggak bisa saya ceritakan. Senenge kaya apa, kenyamanane kaya apa. Lek pengin ya rasakno dhewe. Contone ngene, kepengin mlebu banyu apa iku? Sauna, mandi sauna. Enak anget, iso trecep-trecep awake kaya dipijeti. Lek sampean gak gelem ngrasakno dhewek, gak gelem masuk dalam air itu ngrasakno, mek dengerke omonganku tok, gak ngalami, ya rugi, saudara. Sampean gak ngalami apa-apa gitu loh. Di dalam Tuhan itu adalah pribadi lepas pribadi, prakteknya sendiri-sendiri, saudara. Makanya saya anjurkan, ayo rasakno, kamu itu hidup sama Gusti Allah, sama Tuhan, sama Allahmu ini yang memberi jaminan kepastian, kekayaan, kemuliaan yang luar biasa, kenyamanan, kenikmatan. Itu akan saudara rasakan sendiri. Dan itu harus prakteknya sendiri-sendiri, saudara. Gak bisa goncengan gitu loh.
Ayo numpak iki lho, roller coaster lho, enak uji adrenalin, tapi sampean mek delokno tok, yo ya ngono ya, enak gitu ya, delokno wong ngono tok saudara. Padha ambek maklar bis iku ya. Ayo Jakarta. Oh, dhek sing ngajak-ajak wong ning Jakarta, dhek tetep ae di stasiun Solo. Ya, di terminal Solo. Ya toh, di kereta api stasiun ya ngono balapan iku. Ayo yang Jakarta siap-siap berangkat Jakarta. Wes kabeh dikon mlebu dhek dhewe ketinggalan di stasiun Solo. Ya toh, di terminal Solo, Tirtonadi. Gitu saudara. Lah iku lah ya apa ya? Ngono kuwi kita itu loh posisinya sering seperti itu saudara. Ayo melo Tuhan Yesus, cinta Tuhan Yesus, tapi kita sendiri ketinggalan. Aduh, sedih. Ya sedih saudara, lihat gitu itu saja nih ya. Oke, kita lanjut yang keempat ya. Ya, yang keempat. Tadi yang ketiga itu dihimpit oleh kekhawatiran, kekayaan dan kenikmatan hidup. Ya, contohnya seperti itulah. Banyak kita itu rela berkorban demi uang gitu ya. Wes pokoknya ono uang ngekei duit dikon kerja apa wae gelem. Baik itu tidak untuk kemuliaan Allah, tidak menjamin kehidupan kita untuk yang akan datang di kerajaan surga, kita jalani kadang. Ya itulah namanya kita itu sudah tertipu oleh kuasa si jahat, yaitu bapak penipu. Siapa? Ya setan yang menguasai dunia ini dengan segala tipu muslihat, dengan segala kemewahan, berkelimangan hawa nafsu dan kekayaan yang melimpah-limpah itu. Ini loh saudara, hati-hati saudara. Sampai jangan gila uang saudara. Uang memang butuh saudara, tetapi kalau kita tetap di dalam hadirat Tuhan, pasti Tuhan cukupkan saudara. Pengalaman saya itu sudah banyak sama Tuhan, dan saya sangat bersuka cita karena Tuhan sampai sedetik ini masih mencukupkan saya, ya masih bisa berjalan di dalam kemuliaan dan terang Tuhan. Jika engkau beriman dan percaya, kemuliaan Tuhan terus akan melimpah atas hidupmu. Nabi Ayub itu saudara, waduh susah semua itu. Wis penyakitan ya toh dielokne tangga iku lho, nyembah Gusti Allahmu ndi buktine ora ana, Gusti Allahmu tidak terbukti ya toh. Terus Nabi Abraham barang itu, endi bapakmu kan sampai saiki umur piro, bojomu gak duwe anak ya. Wis ndang kawin meneh karo selirmu apa budakmu kae ndang kawin meneh. Oh, begitu saudara. Mau tak iman kita itu diperjualbelikan kayak gitu-gitu ya. Lek bisa jangan saudara. Menurut saya itu enggak baik, enggak benar itu di hadapan Tuhan. Hanya karena uang terus kita jatuh dalam dosa itu ya janganlah saudara. Kerja yang baik-baik yang bisa berkenan sama Tuhan, mendapatkan uang yang bisa bermanfaat bagi orang banyak begitu. Kalau kita masih alesan secara daging ya terserah jenengan, itu urusan jenengan sama Gusti Allah ya, karena kita kan mati dihakimi masing-masing ya. Saya sebagai saudara seiman, sebagai sesama manusia yang mengasihi sesama manusia seperti diri saya sendiri ya, saya hanya bisa mendoakan dan mengingatkan seperti ini saudara. Pengalaman hidup saya dengan Tuhan saya bagikan gitu ya. Oke, kita lanjut yang keempat ya. Yang keempat, yang jatuh di tanah yang baik ialah yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati saudara. Ya, lah firman itu nggak pernah kita ingat, nggak kita pernah simpan dalam hati, Roh Kudus nanti nggak bisa mengingatkan kita saudara. Makanya sekarang hidup kita hanya dua duit dan tidak. Wong Tuhan aja sudah ngomong loh, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Lalu orang nyambut gawe ya ora iso entuk duit. Ya, makanya nyambut gawe itu banyak di dunia. Itu benar-benar bermanfaat untuk kemuliaan Tuhan atau untuk memuaskan daging kita, untuk kita berbuat dosa dan kita semakin jauh sama Tuhan. Sekarang coba saya tanya, jenengan yang sugih-sugih sekarang semakin cinta ambek Tuhan apa semakin cinta ambek uangnya? Memberkati orang lain eman apa ora ya. Yang kedua, benar-benar karena uang itu bisa membuat orang semakin cinta sama Tuhan ndak gitu loh. Itu yang penting saudara. Lek uangmu tidak bisa membuat orang lain semakin cinta sama Tuhan, itu percuma saudara ya. Itu sia-sia di hadapan Tuhan gitu loh. Ayo kita itu jangan waktu kita itu terlalu banyak dengan hal-hal duniawi. Contoh sederhana ya,
saudara yang cinta sama makanan itu sebetulnya juga berhala, saudara. Ya, cinta sama makanan, wah wis lek gak mangan iku gak, wis pokoke iku favoritku, iku demenanku pokoke iku. Lah, itu keterikatan, saudara. Selama kita terikat dan itu memuaskan daging kita, tidak untuk kemuliaan nama Tuhan, itu semuanya jadi dosa, saudara. Ya, saudara boleh percaya, boleh enggak. Tetapi kalau saudara sudah lebih banyak membaca firman dan merenungkan itu siang dan malam dan bertindak hati sesuai yang difirmankan Tuhan, saudara akan tahu, saudara. Semakin ngerti, saudara, ya. Makanya saya hanya bisa menceritakan, ya. Di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tingkat ketiga tadi sudah bertumbuh keimanannya, tetapi dia tidak berbuah. Kalau ini dia bisa berbuah karena apa? Karena disimpan. Ya. Pohon-pohon itu kalau ada nutrisi-nutrisinya disimpan dan akhirnya dia salurkan melalui buah-buah yang matang. Dan kalau buah itu sudah matang, bisa dinikmati oleh orang banyak dan menyenangkan orang lain, gitu loh. Sudahkah hidup kita ini berbuah menyenangkan orang lain? Atau karena kita ini berbuat baik supaya dilihat orang, ini loh aku melakukan yang baik supaya aku dielem orang. Kalau kita sudah dielem orang, itu namanya, ya itulah upamu. Selama kamu merasa kepingin dipuji orang, ya sudah itu tok, saudara. Tapi nggak menumpuk harta di surga, saudara. Karena sampean sudah dapat pahalanya, sudah dapat pujiannya. Lah itu nanti saudara nggak dapat apa-apa di surga. Makanya Gusti Allah, Tuhan atau Yesus Kristus ajarkan itu, kalau kamu memberi dengan tangan kanan, tangan kirimu jangan sampai tahu. Satu anggota tubuh aja nggak boleh tahu, apalagi orang lain, saudara. Itu loh Tuhan ajarkan. Lah gimana caranya? Ya berdoa, berdoa syafaat yang banyak, mendoakan orang lain, mengampuni dosanya, mengampuni kesalahannya, dan minta Tuhan supaya mengampuni dosanya, dan supaya orang itu bertobat dan bisa berjalan di dalam terang Tuhan. Gitu loh, saudara. Ayo, ini firman Tuhan ini keras sekali ini, saudara. Kalau sampean memang sing ndak mau mendengarkan, ya seperti ayat firman Tuhan yang pertama tadi, hanya mendengar dicaplok iblis, ya toh. Kita tipe orang yang keberapa? Saya sudah ngalami tipe semua itu, saudara. Ya, tipe yang pertama saya dulu cuma dengar firman Tuhan dicaplok, pergi wis, hilang wis. Aku semakin keimananku, hidupku hanya untuk kemuliaan Tuhan, ndak ada. Neng gereja nyanyi loncat-loncat, Tuhan Raja Maha Besar. Padahal enggak, dalam kehidupan seharinya, diriku adalah yang terbesar. Nah, nanti kayak John Lennon, saudara. Kayak The Beatles itu. Ya toh, aku akan lebih besar daripada Tuhan Yesus. Dilutok tes mati wis. John Lennon akhirnya. Orang yang sombong, ya Tuhan katakan itu malah dipakai setan, saudara, untuk mempengaruhi orang lain, gitu loh. Orang-orang yang sombong, yang congkak, tinggi hati, mereka kaya, mereka sukses di dalam dunia. Tapi saya katakan, ya, orang yang sukses di dalam dunia itu belum tentu sukses di dalam Tuhan, saudara. Kelakuannya biasanya tambah ngawur-ngawur, saudara. Ya itu loh, yang dilakukan keinginan dunia itu dilakoni semua supaya dunia suka, gitu loh. Yes, melanggar etika Tuhan lah. Meskipun kamu ngaku Kristen, meskipun kamu ngaku bahwa Yesus, thank you God, thank you Jesus, tapi perbuatannya memalukan nama Tuhan, ya buat apa? Ya memang dunia suka yang begitu-begitu, saudara. Nah, makanya dunia akan dengarkan kalau firman Tuhan seperti itu. Katakan dunia akan dengarkan, tetapi Tuhan tidak berkenan, saudara, tidak menghasilkan buah yang matang, gitu loh. Wong lek nonton, ya banyak orang-orang yang beragama Kristen itu sukses-sukses banyak, tapi nggak menjadi saksi dalam kehidupannya sebagai orang Kristiani, tidak menceritakan tentang kebesaran Tuhannya di dalam hidupnya, ya toh.
hanya untuk kepuasan dagingnya mereka, dan supaya fans-fansnya itu nggak lari ya toh, dan berbagai macam cara dia bisa juga akhirnya mencari simpatisan yang lain, berpindah ke agama lain untuk kepentingan dagingnya supaya ya semakin kaya di dunia ini. Tetapi ini keras saudara, memang firman ini keras, harus saya sampaikan. Nggak apa-apa wes, biarlah orang nggak suka sama saya, biarin, tapi ini harus saya sampaikan. Dengan itu dia hanya mendapatkan dunia dan dia tidak akan mendapatkan akhirat saudara, karena sudah didapat pujian-pujian ya selama di dunia itu. Ajaran Tuhan seperti itu saudara. Lek kowe ingin menjadi nyimpan berkat yang tidak dimakan ngengat dan karat di kerajaan surga, berilah bantuan ke orang lain, pakai tangan kanan, tangan kirimu jangan tahu. Lek kamu melakukan hal-hal yang baik dan benar itu hanya kepingin kamu dilihat, dipandang, dan dihormati. Itu keliru besar. Saya ini hanya senang memberitakan tok. Saya nggak kepingin terkenal. Biarlah melalui ini, biarlah Tuhan saja yang dimuliakan. Biar nama Tuhan Yesus Kristus yang dibesarkan. Biar hanya orang-orang yang percaya Tuhan Yesus dengan segenap hati dan kekuatan dan akal budinya saja yang dimuliakan. Saya nggak gila hormat, saya nggak kepingin terkenal seperti orang-orang duniawi itu. Tidak pengen saudara. Saya cuma hanya pengen memberitakan firman Tuhan. Karena ini sarana yang baik, di YouTube bisa dibuka oleh semua orang. Udah itu aja. Biarlah nama Tuhan paling tidak terdengar. Ya, firman Tuhan yang saya sampaikan, yang saya alami ini keras-keras semua saudara. Saya digenjot sama Tuhan, ditembak terus sama Tuhan. Ayo weh, ditempa terus ya. Pedang itu kalau mau menghasilkan yang baik, keris itu ya, yang baik ditempa terus Tuhan. Panasi meneh, tempa meneh. Lah keimanan kita harus seperti itu, harus ngalami yang ndak enak saudara. Ikut Tuhan ini sangat enak terus. Ya ndak, kayak firman Tuhan yang sesi 5 kemarin loh, dagingnya itu ngulet-ngulet saudara. Dagingnya itu waduh berontak terus saudara, kepingin ngulet-ngulet. Nah, kita mau hidup di dalam roh itu tantangannya banyak saudara. Sekitarnya, lingkungan sekitarnya, ya toh, dalam diri kita sendiri, wes banyak wes. Gitu. Saya banyak diomong orang, terserah orang lain mau ngomong, tanggung jawabnya nanti pribadi kok sama Tuhan. Yang penting saya nggak merugikan orang banyak. Saya kepinginnya menjadi berkat bagi orang banyak gitu loh, melalui kehidupan saya. Meskipun saya belum bisa memberi berkat secara materi, sekarang paling tidak saya sudah bisa memberikan hati saya, bisa memberikan doa-doa saya kepada orang banyak gitu ya, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Dan saya pun nggak kepingin dipuji. Saya juga nggak pamer kan. Siapa sih tak doa ke di sini? Saya satu-satu nggak kepingin pamer saya. Yang penting pada saat kita berdoa dalam roh, nanti Tuhan yang nuntun kita. Siapa yang harus kita doakan gitu loh. Nggak usah apa ya, ikut Tuhan itu sederhana saja saudara, rendah hati. Wes. Pokoknya posisinya di bawah, nggak dihormati orang, nggak dihargai orang. Wong namanya juga keset saudara. Tuhan itu kalau bilang sama saya, Bang, kowe saiki nglayani aku, beritake firmanku, masukin di YouTube, kon iku keset. Dadi lek wong-wong sing reget, yaiku melalui awakmu kuwi sing nyampekno firmane. Sampekno firmane itu supaya menjadi pembersih mereka. Dadi awakmu posisine keset, lek keset itu diinjek-injek saudara. Loh saya rela diinjek-injek, gak apa-apa. Yang penting jenengan yang dengarkan firman Tuhan ini bisa bertobat, terima Tuhan dan memuliakan Tuhan. Hidupnya wah saya sangat bersuka cita. Tetapi bukan itu yang saya kejar. Yang saya kejar itu bukan sampean muji-muji penyampai firman, hamba-hamba Tuhan. Jangan muji, jangan nyembah, jangan percaya sama hamba Tuhan atau pemberita-pemberita firman seperti ini. Percayalah sama Tuhan ya, supaya kita bisa bermanfaat bagi sesama. Yang hebat itu ya Tuhannya yang memberikan hikmat dan wahyu di dalam kehidupan saya, bisa saya sampaikan. Itu loh, yang membuat hebat itu ya Gusti Allah. Saya itu tidak hebat saudara, saya itu sama dengan jenengan. Begitu nafas hidup ini diambil, kepinteran saya diambil, karunia saya diambil, kepinteran saya yang bisa bermanfaat bagi orang banyak ini diambil, ya saya nggak ada apa-apanya. Semua itu milik Allah karena ini pemberian sama Allah. Jadi suatu saat diambil sama Allah ya kita harus siap sedia gitu loh. Jangan sombong, makanya semua itu hanya pemberian
Allah, pemberiannya Tuhan, pemberiannya Allah dalam setiap kehidupan kita ini sepanjang hari. Ayo, sampai kapan hidup kita mau seperti ini? Oke, kita sudah berbicara masalah 4 tipe manusia hari ini, yaitu yang pertama mendengar firman Tuhan tapi nggak masuk di dalam hati dan pikirannya, langsung mendengar tok tapi nggak diterima ini firman, tinggal wes, itu cabut sama iblis, dijombok sama iblis. Terus yang kedua, dia datang sudah menerima firman-Nya, berakar tapi tidak bertumbuh, saudara. Jadi cuma stepnya cuma 2. Yang pertama mendengar tok. Terus yang kedua ini mendengar tapi tidak berakar. Ya toh. Yang ketiga mendengar, ya toh, berakar dan bertumbuh. Ya toh, tapi tidak berbuah. Ya toh. Nah, yang keempat baru yang berkenan sama Gusti Allah, sama Tuhan, sama Allah, ya ini. Yang keempat ini. Ya, orang yang mendengar, ya toh, berakar, bertumbuh dan berbuah, disimpan dalam hatinya. Itu menjadi rema dalam hidupnya. Setiap hari dilakukan firman Tuhan itu. Itu namanya hidup di dalam Roh, saudara. Ya, tidak ada seorang pun dapat berkata Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Jadi kalau kita semua sudah bisa, pendengar-pendengar firman Tuhan ini bisa mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dalam hidupmu, mulutmu mengaku, itu adalah apa yang keluar dari mulut itu terpancar dari hati. Kalau mulut kita sudah bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, itu terpancar dari hati, keimanan kita. Lah, itu hanya Roh Kudus yang bisa ngomong gitu. Itu pemberian. Jadi Roh Kudus, iman, dan bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan itu pemberian Allah, anugerah. Kita itu sebenarnya nggak layak. Makanya kita itu umat-umat pilihan, sebetulnya orang-orang yang berdosa. Contoh tadi seperti saya yang ceritakan itu ya, orang-orang yang terpilih menjadi bedah rumah itu, wah begitu dipilih dia senengnya rakaruan, sampai nangis-nangis gulung-gulung setelah rumahnya jadi, diberi harta duniawi yang bukan harta rohani ya, yang untuk kehidupan kekal aja senengnya kayak gitu ya. Lek kita itu ikut Tuhan malah ya rohani iya, jasmani ya iya. Lah kok malah gitu loh. Kok malah nggak bangga, kok malah nggak pernah sujud syukur sama Tuhan ya. Malah hidup ini ngelayani daging, terus yang ngelayani bapak pendusta. Oke, segitu aja. Nanti biarlah Roh Kudus saja yang bekerja melawat kita, menuntun kita dalam kebenarannya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Engkau sungguh luar biasa, firman-Mu sederhana. Pada malam hari ini Engkau menceritakan tentang 4 tipe manusia yang pernah saya alami. Semuanya itu kalau mau hidup benar ya manusia keempat, saudara. Saya yakin dan percaya Roh Kudus pada malam hari pendengar-pendengar firman-Mu, baik melalui media, melalui YouTube, semuanya juga yang memberikan sarana ini semua, Tuhan Kau berkati mereka dengan kasih dan anugerah-Mu. Kami yakin dan percaya semuanya mengalami pemulihan, perubahan dalam setiap kehidupannya. Mereka menjadi baru, manusia-manusia baru yang mengenal Tuhan, dan mereka bisa mendengar firman, dan dia bisa berakar, bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah yang matang dan menjadi bermanfaat bagi sesamanya. Dan kami yakin hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan, dibesarkan di muka bumi ini untuk kemuliaan nama-Mu. Pakailah hamba-hamba-Mu, pakailah jemaat-Mu, pakailah sesama kami manusia yang belum mengenal Engkau pun, yang belum bertobat pun, Engkau akan jamah mereka. Engkau kenalkan dengan kasih-Mu sesuai dengan talenta mereka masing-masing, sesuai dengan denominasi gereja mereka masing-masing, sesuai dengan panggilan mereka masing-masing, sesuai dengan agama mereka masing-masing. Biarlah Engkau sendiri yang menjamah, merawat, bahkan menuntun, membimbing mereka dalam kebenaran Allah di dalam kehidupan mereka. Cuma saya percaya di dalam nama Yesus, Engkau sendiri yang bekerja, Roh-Mu satu. Engkau akan mengatakan hal yang sama kepada tiap-tiap orang ini. Dan kami tahu semua yang mendengarkan ini adalah jemaat-Mu. Barang siapa mereka adalah gembala-gembala, mereka adalah domba-domba-Mu ya Tuhan, mereka akan mendengar suara gembalanya. Dan saya percaya pada malam hari ini sesuatu sudah Engkau kerjakan dengan kesempurnaan-Mu sendiri. Dan kami yakin pendengar-pendengar ataupun sarana-sarana media ataupun YouTube yang sudah bekerja menyediakan sarana ini untuk kemuliaan nama-Mu, biarlah nama-Mu dimuliakan.
Biarlah segala kemuliaan, pujian, hormat, kuasa, keagungan, kejayaan, kemasyuran, dan kekudusan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan, untuk kemuliaan Allah Bapa di dalam tuntunan Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, dengan penuh sukacita, bersyukur dan tekun berdoa kami sambut hari-hari kami bersama dengan Engkau. Dan yang kedua, saya percaya bahwa apa yang gak sempat kami pikir, renungkan, rancangan setiap dalam kami, Engkau selalu sediakan bagi kami mujizat-mujizat yang luar biasa. Dan kami yakin dan percaya juga bahwa kami semua yang mendengarkan firman ini, kami semua yang sudah mendengar, berakar, bertumbuh dan berbuat di dalam Tuhan ini, berjalan dalam kasih anugerah-Mu, sudah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu sebagai ibadah yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk kemuliaan Allah Bapa, dalam persekutuan Roh Kudus-Nya, kami sambut firman-firman-Mu dan kami menang bersama dengan Engkau. Haleluya. Amin.